Dan untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Selamat siang Ibu Dwi Korita, sehat Ibu? Selamat siang Pak Mas Riki, Alhamdulillah sehat, semoga Mas Riki juga sehat. Alhamdulillah baik, terima kasih Ibu. Oke Ibu, ini kan kita memasuki masa libur Natal dan juga Tahun Baru. Bagaimana kemudian prediksi cuaca untuk 1 minggu ke depan? Baik, secara umum kondisi cuaca di akhir tahun ini, bahkan hingga bulan Januari, Februari, Maret, kita akan mengalami atau sudah mulai mengalami curah hujan tinggi, terutama curah hujan bulanan dan harian. Nah, khususnya untuk 1 minggu ke depan, yaitu mulai tanggal 25, saya ulangi, mulai tanggal 25 hingga 27 Desember, diperkirakan potensi hujan lebat dengan curah hujan 50 sampai 100 mm per hari dapat terjadi di wilayah Banten, Jawa Barat, artinya masih akan seperti kemarin di Bandung ya, kemudian di Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, juga Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, dan Papua. Kemudian untuk tanggal 28 hingga 31 Desember 2020, diperkirakan potensi hujan lebat masih akan terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua Barat, dan Papua. Sementara itu, gelombang tinggi masih akan terjadi sampai tanggal 27 Desember, yaitu di perairan barat Kepulauan Mentawai hingga Enggano, kemudian perairan barat Lampung, di Selat Sunda bagian selatan, perairan selatan Jawa hingga Pulau Sumbawa. Demikian, dan puncak musim hujan diprediksi ini kita sudah menjelang puncak di bulan Januari, Februari. Oke, baik. Jadi artinya sudah ada lokasi-lokasi atau daerah-daerah yang bisa diprediksi akan terjadi misalnya tadi hujan dengan intensitas tinggi dan juga bencana lainnya. Nah, kemudian juga yang penting kan Ibu untuk menghindari korban jiwa adalah koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Bagaimana kemudian koordinasi dan juga komunikasi BMKG dengan pemerintah daerah? Kami melakukan koordinasi 24 jam ya, terutama dengan dan penanggulangan bencana daerah di setiap provinsi dan berbagai kabupaten atau kota yang rawan. Karena kantor BMKG tersebar di seluruh provinsi dan beberapa kabupaten kota yang rawan. Koordinasi kami dalam bentuk menyampaikan informasi sedini mungkin, misalnya kondisi potensi cuaca dan iklim ekstrim, 1 minggu sebelum kejadian, dan selalu diperbaharui, diupdate setiap hari, dan akan juga setiap 3 hari sebelum kejadian, sampai 3 jam belum jadi potensi ekstrim tersebut. Oke Ibu, kemudian juga ini kan memasuki bulan Desember akhir tahun, selain tentunya potensi cuaca buruk, potensi bencana apa saja yang sebenarnya dihadapi masyarakat dalam beberapa waktu ke depan? Dalam pengelolaan atau monitoring BMKG, kami memonitor multi bahaya, potensi multi bencana, selain cuaca ekstrim atau bencana hidrometeorologi, kami juga memonitor kejadian gempa-gempa bumi, serta potensi tsunami. Nah, memang terjadi peningkatan aktivitas kegempaan sejak tahun 2018 hingga saat ini, dan kejadian kegempaan ini dapat berpotensi membangkitkan tsunami. Oleh karena itu kami terus memonitor dan mengingatkan masyarakat, mengedukasi masyarakat untuk siap sebelum gempa, bangunan-bangunan dicek, building code dicek, kemudian juga tata ruang dicek, juga siap apa yang harus dilakukan untuk penyelamatan diri pada saat gempa bumi, dan setelah gempa bumi. Juga untuk tsunami sangat penting menerapkan kearifan lokal, siapapun yang berada di pantai
apabila merasakan goyangan gempa bumi dalam hitungan sampai 10 hingga 20, segera saja mencari tempat yang lebih tinggi, evakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi, karena kita berjaga-jaga tsunami mungkin terjadi dalam waktu 2 menit. Padahal peringatan dini di dunia ini yang paling cepat adalah 3 menit, yaitu dilakukan oleh Jepang dan Indonesia dalam waktu 3 menit, Indonesia 3 menit sampai 5 menit. Demikian. Oke, kemudian Ibu, kita tahu juga kalau flashback di tahun lalu gitu, di awal tahun, ini khususnya mungkin wilayah Jakarta, kita tahu dilanda banjir besar. Ini apakah kemudian curah hujan yang tinggi nanti diprediksi akan terjadi pada awal tahun atau mungkin antara pergantian tahun, dan seperti apa prediksi cuaca maupun potensi bencana untuk tahun depan di 2021? Baik, secara umum potensi bencana hidrometeorologi relatif meningkat untuk tahun 2021 berdasarkan analisis kami. Hujan yang akan turun mulai Januari hingga Maret itu diprediksi akan mengalami peningkatan 40 sampai 80%. Nah, terutama di wilayah-wilayah seperti di Aceh, Sumatera Utara, Riau, di Banten bagian selatan, kemudian juga sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara, Kalimantan Timur dan Utara, sebagian besar Sulawesi kecuali Sulawesi Selatan, kemudian Maluku dan Maluku Utara, Papua Barat, dan sebagian Papua. Jadi curah hujan dapat meningkat hingga mencapai 500 mm dalam 1 bulan, bahkan di beberapa tempat lebih. Namun, di bulan Februari Maret, perlu diwaspadai di wilayah Riau, terus terjadi karhutlah, dan juga akan terulang dan Mei Juni di beberapa wilayah Sumatera seperti Jambi, Riau, Sumatera Selatan berpotensi untuk mengalami karhutlah. Demikian. Iya, baik Ibu Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG, terima kasih atas informasinya. Sehat selalu, Ibu. Terima kasih, semoga semuanya sehat, selamat. Amin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.